Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sehat semua? Diberkati Tuhan? Amin. Itu sebabnya kalau hari ini kita datang, kita mau menyembah Tuhan. Berkat Tuhan sangat melimpah atas hidup kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah putus atas hidup kita. Dia limpahkan berkat-Nya, Dia curahkan berkat-Nya. Itu sebabnya mari kita yang hari ini datang, kita mau menyembah Tuhan. Naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming, biar sama-sama kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian kita kepada Dia. Kami menyembah Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian, syukur bagi kami, naikkan syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau yang peduli atas hidup kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Segala pujian syukur, mari naikkan syukur yang terbaik bagi Dia. Dia tidak pernah tinggalkan hidup kita. Mari berikan penyembahan yang terindah buat Dia. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Naikkan pujian lebih lembut lagi kepada Dia. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Naikkan dari dasar hati. Kau hadir dalam Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa ucapan syukur kepada-Mu. sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu, Yesus, ku masih ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih sayang-Nya. Berikan syukurmu kepada Dia. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa, membuka ibadah pada sore hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu Kau memberkati hidup kami. Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, tidak ada lain yang kami sembah selain Engkau. Tidak ada yang kami puji dalam hidup kami selain Engkau, Tuhan. Dan tidak ada yang kami muliakan, tidak ada yang kami hormati selain daripada Engkau. Engkau yang termulia, Engkau yang terpuji, Engkau yang teragung. Engkaulah Allah di atas segala Allah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali pada sore hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami melalui ibadah kami pada sore hari ini. Mari Tuhan, kuasai setiap hidup kami, layakkan kami untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu, memuliakan dan meninggikan Engkau. Kiranya Tuhan tolong juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini. Baik WL Singer pemusik multimedia, hamba-Mu yang menaburkan benih firman-Mu. Mari kuasai hamba-hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah hikmat-Mu penuh dan turun atas hamba-hamba-Mu. Sehingga setiap pelayanan hamba-hamba-Mu berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang sudah hadir pada sore hari ini, baik yang mengikuti secara live streaming, Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Dan kasih setia Tuhan senantiasa tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah semangat api itu tetap menyala dalam hidup kami, sehingga kami terus dan terus mempermuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut puji-pujian pada sore hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat sore. Selamat kita mau beribadah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di Senin yang kedua di bulan Desember ini. Bapak Ibu sehat? Amin. Beberapa hari lagi kita akan melalui tahun 2024. Biar semakin kita menikmati hari-hari berikutnya bersama dengan Tuhan. Apakah hidup kita selama ini, sepanjang tahun ini, sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau
atau seringkali kita melukai hati Tuhan. Mari kita terus akan menyenangkan hati Tuhan. Dia sangat mencintai hidup kita. Dia sangat mencintai kita. Amin. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Menjadi tekad kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan. Amin. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai menyenangkanmu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi
Karena itu tujuan hidup kita. Tujuan Tuhan menebus hidup kita. Menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberikan cintanya untuk kita. Itu sebabnya terus menyenangkan hati Tuhan. Terus mengasihi Dia. Tuhan kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan selamanya. perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku bersamamu, ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidup, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidup, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan, hati Selamanya perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku bersamamu, ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidup, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Amin. Hanya Yesus satu-satunya cinta kita selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Tidak pernah Tuhan tinggalkan hidup kita. Walaupun badai menghadang, Dia tetap mengasihi. Dia tetap setia. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang berada. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih Tuhan, amin. Biar segenap hati kita mau serahkan kepada Dia. Segenap hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Segenap hati kita mau serahkan bagi Dia. Terus kecap dan nikmati kebaikan Tuhan. Tidak pernah kita ditinggalkannya. Terus setia, terus nikmati kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Dia. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari terus bersyukur buat kebaikannya, buat kasih sayangnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat Allah yang mengasihiku,
selama-lamanya Dia mengasihi hidup kita. Amin. Silakan duduk. Biar taruh harapan kita hanya kepada Dia. Taruh kepercayaan kita hanya kepada Dia. Dia sumber segala-galanya dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Amin. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Jemaat, naikkan pujian ini. Katakan, harapanku dalam Yesus. Taruh harapanmu hanya kepada Yesus. Amin. Pernah sia-sia, dan iman tetap teguh karena Yesus. Harapanku, harapan dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan iman tetap teguh karena Yesus menopang, dan Benar Tuhan, harapan kami dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Biarlah pujian yang baru saja kami nyanyikan ini boleh mendasari kehidupan kami. Bukan hanya kata-kata saja yang kami keluarkan, tetapi sungguh-sungguh ini menjadi iman kami yang kami hidupi di dalam kehidupan. Biarlah iman kami tetap teguh. Tapi kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang lemah. Manusia yang
ketika kami berbicara tentang iman, kami seolah-olah kuat, tetapi kemudian ketika kami menghadapinya, kami belum tentu bisa menjalaninya. Oleh karena itu, kami dengan sadar dan dengan rendah hati, kami meminta Engkau yang menolong kami. Sehingga ketika kami berkata bahwa harapan di dalam Yesus tidak pernah sia-sia, itu bukan dari diri kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dari kekuatan Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap kami, yang memampukan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kali firman Tuhan diberitakan, firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman itu sungguh hidup di dalam hati kami. Seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang kemudian berakar, bertumbuh, dan berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur saya boleh menyampaikan firman Tuhan yang pertama, perdana ya di tempat ini. Terima kasih untuk tim WL, BV yang boleh menyampaikan pujian. Saya sungguh terberkati dengan pujian-pujian yang tadi kita nyanyikan bersama. Thank you untuk tim PAW. Perkenalkan, nama saya Pak Haryono Wongso Hadi. Biasa dipanggil Pak Wong gitu ya. Memang saya orang gitu ya. Namanya Pak Wong, saya Wong. Jadi gampangnya dipanggil Pak Wong ya. Saya melayani di Gereja Gloria Pacar, bukan Gereja Gorila ya, Gloria ya. Gloria Pacar bersama-sama dengan Pak Paulus yang di belakang. Sungguh mengucap syukur pada sore hari ini boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini diberikan sebuah judul ya. Aku melihat keselamatanmu ya. Aku melihat keselamatanmu. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-25 hingga ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-35. Bapak Ibu yang Mbak Alkitab boleh baca ya di depan di layar. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Kita sama-sama membaca ayat yang ke-30 sama-sama. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu." Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi Indonesia, dunia ekonomi yang sulit ini, ada beberapa hal yang saya perhatikan yang cukup unik terjadi. Apa itu? Yaitu adalah ada kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis-bisnis yang justru ketika ekonomi itu sedang jatuh, sedang turun, bisnis ini malah meroket. Ada yang bisa nebak enggak Bapak Ibu? Kira-kira usaha apa yang hari ini itu diminati oleh banyak orang, dan usaha ini di tengah-tengah kondisi ekonomi yang merosot
itu usahanya malah makin naik. Ada yang bisa nebak enggak? Ayo dicoba, tebak. Tebakan pertama, ayo usaha apa ayo? Pulsa, oke. Belum betul ya. Yang kedua, coba sampai 3 kali. Kuliner lumayan, tapi katanya statistik enggak naik, enggak turun. Jadi belum naik ya. Yang ketiga, ada yang bisa nebak? Sembako enggak. HP juga enggak ya. Menurut statistik pemerintah, bisnis yang paling moncer, yang paling naik justru di tengah krisis, itu adalah, ini jawabannya. Oh, belum di on nih, sorry. Asuransi katanya. Di tengah-tengah krisis, usaha ini malah rame, betul ya. Bukan cuma rame, banyak orang. Mau orang gereja, mau enggak orang gereja gitu ya katanya ya. Mau junior, mau senior, semua lomba-lomba mau jadi agen asuransi. Nah pertanyaannya, loh kok bisa ya asuransi itu menjadi salah satu usaha yang naik di tengah-tengah krisis? Ada yang bisa bantu jawab saya? Loh kok asuransi ini kok usahanya malah naik, padahal ekonominya makin turun? Nah betul Ibu ya. Justru kondisinya kalau nggak baik, banyak orang stres, banyak orang sakit, banyak orang mau bunuh diri, makanya asuransi tambah laku gitu ya. Asuransi itu menjadi usaha yang menarik karena apa? Menawarkan kepada seseorang jaminan kesehatan, jaminan kehidupan, jaminan keamanan. Maka iklan asuransi itu selalu nomor 1 kan. Iklannya ngomongnya, jangan kamu khawatir. Kalau bahasa Surabaya, buk khawatir. Apa oh? Kalau kamu ikut asuransi ini, kamu kalau nanti sakit ditanggung. Kalau kamu ikut asuransi yang ini, kalau kamu meninggal, nanti kamu dapat santunan yang banyak. Jadi anak cucumu enggak bingung mau ngapa-ngapain kalau kamu meninggal. Kalau kamu mau jaminan keamanan, kamu ikut asuransi ini. Bahkan ada asuransi pendidikan juga. Kalau kamu nanti sudah enggak bisa kerja lagi atau kamu kecelakaan kerja, anak cucumu bisa sekolah tinggi-tinggi dengan baik dan mendapatkan jaminan pendidikan itu. Maka semua orang lomba-lomba untuk punya asuransi. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya, sebagus-bagusnya asuransi, asuransi itu cuma menjamin dalam bentuk uang. Adakah asuransi yang kemudian bisa mengatakan kepada setiap kita, kamu kalau ikut asuransi ini enggak mati sama sekali. Jadi umurmu bisa 300-500 tahun. Kamu ikut asuransi ini. Wah, kalau ada asuransi yang kayak gitu saya ikut. Tapi masalahnya enggak ada. Tidak ada asuransi yang bisa menjamin kesehatan. Tidak ada asuransi yang bisa menjamin kehidupan. Tidak ada asuransi yang bisa menjamin keamanan. Taunya dari mana? Saya sama Pak Paulus itu kemarin 2 hari lalu, ada jemaat yang paginya itu seger masih nyapa saya. Tiba-tiba siangnya amsyong, malamnya maisong. Tidak ada yang nyangka. Tiba-tiba aja. Asuransi bisa nyamin, tidak bisa. Nah faktanya adalah setiap kita, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya, pasti mengalami yang namanya kematian. Yang membedakannya itu cuma kapan. Ada yang dipanggil muda, ada yang dipanggil waktu usianya senior, ada yang dipanggil waktu kecil, ada yang dipanggil waktu dewasa. Tetapi setiap orang itu pasti mengalami yang namanya kematian. Kematian itu tidak bisa ditolak. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Mau paling kaya, mau paling miskin, mau paling pinter, mau paling gak pinter sekalipun, mau paling terkenal, mau biasa saja, setiap orang pasti akan mengalami
kematian. Dan kematian itu tidak bisa diduga. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau ngomong ini. Karena setiap orang itu pasti mengalami kematian, di dalam dunia orang-orang itu mencoba mengakali kematian. Saya ulang ya. Orang-orang di dunia itu mencoba mengakali kematian. Mereka itu tidak terima kalau mati. Mereka itu mencoba, kematian itu pasti karena sakit. Pasti karena kecacatan sel tubuh manusia. Maka ya apa? Supaya kematian itu kita tidak alami. Ada caranya. Ilmu kedokteran itu kita harus semakin pertajam. Ilmu kedokteran itu harus semakin tinggi. Supaya orang-orang itu hidup bisa lebih lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang berusaha mengakali kematian dengan apa? Membangun sebuah tempat yang sangat besar. Lalu di tempat itu dipenuhi oleh harta-harta dunia, berharap kalau kemudian orang yang dikasihinya atau orang yang dihormatinya itu meninggal, maka mereka akan hidup di alam sana dengan membawa semua kekayaannya. Bapak Ibu ketawa ya, tapi itu terjadi. Piramida Mesir itu dibuat untuk Firaun. Dan di dalam piramida itu banyak harta. Tujuannya apa? Supaya Firaun itu kalau meninggal, bawa semua emasnya. Orang Tiongkok juga gitu sama. Kaisar pertama itu meninggal, itu dikuburkan di tempat yang sangat besar dan kemudian dikelilingi oleh tentara-tentara dari batu yang dipahat sedemikian rupa dengan harapan ketika kaisar ini mati, maka pengawal-pengawalnya itu juga ikut menyertainya di sana beserta dengan hartanya. Ya, ini cara manusia untuk ngakali kematian. Yang ketiga, nah ini yang terbaru katanya ya. Majalah Time itu kasih judul begini. 2050, di mana manusia tidak akan mati. Saya penasaran. Kok berani kasih judul gitu? Lalu saya baca. Oh, nanti katanya di tahun-tahun mendatang, kalau komputer itu sudah makin canggih, AI itu katanya lebih canggih lagi, maka nanti ada robot kecil seukuran sel katanya, nanti disuntik ke tubuh manusia dan kemudian robot itu akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau kena kanker, nanti kankernya itu ditembaki sama robotnya, kira-kira seperti itu, dan kemudian orang tidak bisa mati-mati. Kalaupun mati katanya, kalaupun mati, otaknya itu, ingatannya itu dimasukkan di dalam hard disk, hard drive, lalu kemudian nanti orang bangun robot, robotnya itu ingatannya, memori daripada robotnya itu adalah memori orang yang sudah meninggal itu. Jadi katanya 2050 manusia tidak akan mati. Tapi apapun caranya manusia itu lupa. Kenapa kematian itu ada? Kematian itu ada kenapa sih Bapak Ibu? Orang itu mati karena manusia itu berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sebab upah dosa itu ialah maut. Maka dosa itu bukan karena kecacatan manusia. Dosa itu bukan kelemahan manusia, bukan. Dosa itu hukuman Tuhan. Karena manusia itu berdosa. Dan tidak ada satu cara pun yang kemudian bisa mengakali kematian itu. Tidak ada. Tidak akan ada dan tidak akan bisa engkau melawan Tuhan. Maka ketika Allah menghukum manusia dengan kematian, Allah yang sama adalah Allah yang mengasihi manusia. Makanya di momen Natal ini Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, saya itu waktu kecil pernah nanya gini sama mama saya. Mi, saya panggilnya Mami ya. Mi, Tuhan Yesus itu, Allah itu kok harus turun ke dalam dunia ya? Kok gak langsung aja ya? Manusia berdosa, Allah mengasihi manusia, lalu diselamatkan. Nah beres toh, enak toh.
Nggak usah jadi bayi, nggak usah menderita, nggak usah disalib, nggak usah mati, dan tidak usah bangkit. Manusia diselamatkan. Mama saya pinter rupanya ya, mama saya jawab gini. Saya dipanggilnya Wong ya. Wong. Nyo, sini nyo. Panggil ya. Itu ada makanan di meja makan itu, dirubung semut itu. Iya, Mi. Kamu tahu nggak cara hindari semut itu supaya enggak ke meja makan? Ya gampang, Mi. Dipencet aja pakai tangan. Coba lu pencet, tak pencet beneran, mati itu ya. Enggak lama, semutnya balik lagi nggak? Balik lagi. Terus kata mami saya gini, semprotan Baygon. Zaman dulu enggak ada yang aneh-aneh ya, adanya Baygon. Jaminan mutu katanya ya. Oke, tak semprot Baygon. Semutnya pergi, mati gitu ya. Makanannya ada di sana. Kira-kira Bapak Ibu, semutnya balik lagi enggak? Balik lagi. Caranya supaya semut itu enggak balik lagi apa? Makanannya dipindah, masuk ke kulkas gitu ya. Atau sarangnya dibersihkan, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita nggak bisa bersihin sarangnya dan makanan itu nggak bisa dipindah, apa yang bisa kita lakukan? Ya enggak ada, semut itu akan kembali, ya. Terus mami saya itu iseng-iseng ngomong gini sama saya. Coba kamu bilang sama semut itu, supaya semutnya agak lebih pintar dikit. Ayo jadi dirubung itu makanannya, kamu cari makanan yang lain. Terus saya ini juga ngomong, loh, jadi apa mencarai? Nggak bisa dong, masa aku ngomong sama semut? Iya, nggak bisa. Itulah kenapa Allah itu mau jadi manusia. Kita itu di hadapan Allah itu bukan cuma seperti semut, seperti debu. Kalau Allah itu mau ngomong sama kita, lalu dia nggak turun jadi manusia, gimana caranya? Apa Bapak Ibu bisa ngomong sama Allah gitu? Terus Allah ngomong pakai bahasanya sendiri, terus kemudian kita ngerti. Kita enggak bisa ngerti. Maka Allah itu harus jadi manusia. Nah, saya bayangin kalau mama saya ngomong kayak gitu, terus kemudian saya ini sungguhan jadi semut gitu ya. Lalu saya jadi semut, ngomong pakai bahasa semut, modelnya kayak semut, kira-kira semutnya bisa ngerti enggak? Enggak ngerti ya? Lumayan lah, masih enggak ngerti. Tapi lumayan, saya masih bisa ngomong-ngomong sama semut. Kalau saya jadi semut. Kalau saya enggak jadi semut, saya bisa ngomong pakai bahasa manusia ke semut? Enggak bisa. Allah itu harus menjadi manusia. Supaya dia merasakan seluruh pergumulan kehidupan manusia. Supaya dia menjadi manusia, bisa ngomong sama kita, bisa ngerti segala perasaan kita. Dan yang lebih penting adalah untuk kemudian menebus dosa kita. Inilah yang dikatakan oleh seorang yang bernama Simeon. Simeon itu siapa? Simeon itu adalah seorang yang benar. Ayat 25 dikatakan ia adalah seorang yang benar. Dan kemudian yang kedua, ia adalah seorang yang saleh. Ayat 2, ayat 25 juga menjelaskan bahwa ada seorang Simeon yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit kenapa Simeon ini menjadi penting. Di zaman itu, yang ngaku-ngaku jadi Mesias itu banyak, Bapak Ibu. Kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, yang ngaku-ngaku jadi penyelamat umat Israel itu banyak. Ya, enggak cuma Tuhan Yesus. Contoh ya, kalau misalnya kita hidup di Indonesia gitu ya, banyak nggak pemimpin yang mengklaim dirinya bisa menyelamatkan Indonesia? Oh banyak. Si A ngomong, oh kalau aku jadi presiden nanti aku begini gitu ya. Si B ngomong kalau aku jadi gubernur Jawa Timur aku begini. Nanti si C ngomong kalau aku jadi wali kota Surabaya aku begini. Pilih aku gitu ya. Kalau kamu pilih saya, nanti hidupmu akan jadi lebih baik. Nah, kan gitu ya. Tidak ada kecap nomor 2, semua nomor 1. Semua suruh pilih dia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita itu bisa percaya orang itu dari mana? Saya mau pilih wali kota yang itu. Saya mau pilih gubernur yang itu. Saya mau pilih presiden yang itu. Taunya dari mana?
Taunya ya dari sejarahnya, benar ya? Kalau dulunya itu orangnya jujur, kalau dulunya itu orangnya baik, kalau dulunya itu orangnya bisa kerja, kalau dia mimpin perusahaan itu baik, ya aku pasti pilih dia. Tapi kalau dia ngomongnya aku pilih aku, nanti semuanya jadi baik. Ternyata dulunya waktu sekolah ranking 1 dari belakang misalnya. Gitu. Terus kerja, banyak bohongnya. Lalu kemudian mimpin, bahasa Surabaya enggak entos. Ya kita enggak mungkin memilih dia, betul ya? Nah sama, waktu orang Israel itu melihat bayi Kristus, tidak semua orang Israel itu percaya bahwa dia itu Kristus Tuhan. Enggak loh. Orang mikir, oh ya ini bayi ya lahir kayak biasanya, wong ya manusia kok. Dia bayi bisa merasakan sakit, dia bayi bisa menangis. Apa yang membedakan Kristus, bayi kudus ini dari bayi-bayi yang lain? Sekilas, sepintas kelihatannya sama semua. Tetapi ketika Simeon ini datang kepada bayi Yesus, dan kemudian Simeon itu menyatakan, ini Mesias. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Perkataan Simeon ini perkataan yang mencengangkan, mengejutkan. Karena seorang Simeon ini mengatakan, ini loh ada Mesias, ini bayi yang berbeda. Ini bayi yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Orang bisa percaya dari mana? Karena yang ngomong ini Simeon. Simeon ini siapa? Dia ini seorang yang benar dan seorang yang saleh. Simeon ini adalah seorang yang hidupnya itu mengikut Tuhan. Dan Simeon ini adalah orang yang hidupnya di bait Allah, mengenal Tuhan, dan kemudian dihormati oleh orang banyak sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Simeon ini adalah orang yang hidupnya mengikut hukum Taurat dan firman Tuhan. Maka kalau Simeon yang ngomong bayi ini adalah bayi kudus Mesias, nah, berarti benar. Karena Simeon juga lihat bayi-bayi lain. Bayi-bayi yang lain itu juga dipersembahkan di bait Allah. Tapi problemnya adalah Simeon tidak ngomong apa-apa. Waktu Yesus, Simeon ini ngomong, ini adalah bayi yang akan mengubahkan dunia. Yang menyelamatkan dunia ini daripada dosa. Nah kalau kita memperhatikan pujian Simeon, itu menggambarkan keselamatan yang datang daripada Allah untuk semua orang. Direncanakan oleh Allah dan kemudian berisi terang ilahi. Dan pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tidak ada jaminan yang lain di luar Kristus yang mendatangkan keselamatan kekal bagi setiap diri kita. Simeon orang yang benar menyadari. Maka Lukas melihat Simeon mencatat hal ini. Lukas mencatat hal ini supaya kita yang baca juga ngerti bahwa jaminan itu tidak ada di tempat yang lain. Jaminan itu cuma ada di dalam Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka ia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Seorang yang bernama John Stott mengatakan demikian. Jaminan mulia diberikan untuk setiap orang percaya kepada Kristus sebagai bentuk kasih Allah yang hebat atas manusia. Nah, pertanyaannya bagi kita pada sore hari ini, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Sudahkah kita berpaut kepada Dia? Sudahkah kita sungguh-sungguh berharap dan hanya punya satu iman kepada Kristus? Bapak Ibu, saya mau share sedikit ya. Ketika saya percaya kepada Kristus, saya yakin memperoleh jaminan keselamatan itu. Tapi ada satu hal yang menarik di dalam kehidupan saya. Hidup saya itu tidak berubah. Kalau bahasa kita ngomongnya, mami saya dulu sering ngomong, kamu itu ngomong ngaku percaya kepada Kristus tapi hidupmu pancet wae katanya.
Oke, ya. Sampai satu titik saya sungguh-sungguh diubahkan percaya kepada Kristus. Dan mami saya ngomong begini, hari ini saya percaya kalau kamu sungguh-sungguh percaya Kristus. Kenapa? Hidupmu diubahkan. Nah, yang saya mau cerita begini Bapak Ibu ya. Kita harus bisa membedakan antara kita setuju dengan Kristus yang menyelamatkan sama percaya dengan sama Kristus. Saya kasih tahu bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kemudian saya itu tahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus keselamatan itu ada, dan saya setuju akan hal itu namanya kita belum percaya kepada Kristus loh, hati-hati. Kalau kemudian Bapak Ibu mendengar khotbah ini dan kemudian iya saya tahu dengan pasti kalau saya percaya kepada Kristus, kalau seseorang percaya kepada Kristus, maka dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, saya setuju. Itu belum percaya Bapak Ibu. Sungguhan. Kalau percaya itu adalah saya percaya, saya sungguh tahu bahwa Kristus itu menyelamatkan hidup saya, maka saya mau mempercayakan seluruh hidup saya kepada Kristus dan kemudian hidupnya berubah. Saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ngomong saya percaya kepada Kristus, tapi kemudian hidupnya itu khawatir ya. Pergi gereja sik persembahan lagi rek. Hidup iki kok cek angele. Terus kemudian percaya kepada Kristus, senengnya gosip ya. Kemarin iku lho tonggoku iku lho ngene. Itu kemarin di gereja itu PAW-nya begini begitu dan sebagainya. Hati-hati. Itu kayak saya zaman dulu. Saya dari kecil diceritain sekolah minggu. Saya dari kecil tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tapi apakah saya percaya kepada Tuhan Yesus? Enggak. Saya cuma setuju sama Tuhan Yesus. Tapi saya enggak percaya. Kenapa? Hidupku gak berubah. Tapi kalau kemudian kita sungguh-sungguh percaya, tandanya itu hidupnya berubah. Paling gampang apa? Loh ini loh Bapak. Kita itu baca Alkitab tiap hari enggak? Oh enggak Pak. Ya lek baca Alkitab ya pas di gereja toh. Dilek doa ya, doa makan, doa tidur sama doa di gereja. Nek gak nang gereja, ya gak doa, wis biasa ae, pokoke hidup iku ya mengikut apa yang seharusnya. Kalau persembahan gimana? Ya sesuai ketentuan, ada berapa ya udah itu. Tapi enggak mau mempersembahkan uangnya sungguh-sungguh. Bukan berarti saya ngomong harus dipersembahkan semua, enggak. Tapi persembahkan itu sungguh-sungguh. Kalau kemudian naik sepeda motor apa naik mobil ketilang polisi, apa yang dilakukan? Wis Pak ya, ayo minggir sik Pak, cek no gak ketok orang Pak, ayo damai ayo wis. Loh. Itu bukan orang yang percaya kepada Kristus. Itu orang yang setuju kalau Kristus itu menyelamatkan. Tapi Kristus sungguh-sungguh menyelamatkan? Belum tentu. Maka di dalam Injil itu ada firman Tuhan sendiri yang ngomong, nanti di akhir zaman itu, nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, nanti ketika penghakiman itu tiba, ada orang yang berseru-seru, aku Tuhan yang bernubuat demi namamu, aku Tuhan yang melakukan demi namamu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Nyahlah engkau pendusta. Kenapa sih Tuhan ngomong gitu? Apakah Tuhan tidak suka orang bernubuat demi nama Tuhan? Apakah Tuhan tidak suka orang melayani demi nama Tuhan? Bukan. Tapi Tuhan tidak suka orang yang bernubuat, orang yang melayani, itu cuma ngomong tok. Tidak berubah kehidupannya. Maka kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita itu harus berubah kehidupannya. Kalau kita hari ini ada tengkar, ada selek, ada ndak enakan sama anak cucu kita. Biasa kan kalau istri saya paling breng itu ambil sapa moro tuwa katanya ya. Nah, itu kalau kita ada sesuatu, ayo diberesi.
Kalau kita ada sesuatu dengan orang lain, ayo juga diberesi. Sebagai bentuk apa? Bentuk iman percaya kita yang diubahkan oleh Tuhan. Simeon itu mengatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Dia menyadari bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Dan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya, keselamatan itu ada di dalam kehidupan mereka. Maka Paulus di dalam Filipi pernah ngomong begini, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kepada orang yang sungguh-sungguh percaya, mati itu adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena ketika mati, dia berada di pintu gerbang sorga, menjalani hidup yang kekal. Bapak Ibu, hidup yang kekal itu piro tahun? Iya, berapa tahun? 100 tahun? Enggak ya. 1000 tahun? 1 juta tahun? 1 miliar tahun? 1 triliun tahun? Enggak tahu. Lebih. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari hidup di dunia berapa tahun sih? Ya, anggap aja saya panjang umur gitu ya. 150 tahun. Enggak nyampe sih tapi. Ya, anggap aja lah, anggap aja. Kalau kemudian disuruh nuker, mau enggak tuker 150 tahun sama 1 juta tahun? Saya sih enggak mau. Saya mending hidup yang 1 juta tahun daripada yang 150 tahun. Betul ya? Di surga itu kita hidup lebih dari 1 juta tahun. Ini saya ngomong cuma 1 juta. Padahal kita hidup selama-lamanya. Kalau kita enggak mau nuker ini, ayo percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti hidupnya berubah. Kalau keluarga kita ngomong, opa, oma ke gereja, ya apa menurutmu? Terus kemudian cucunya ngomong, podo wae opa. Nah, itu tandanya kita mesti berlutut di bawah kaki Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau sungguh-sungguh percaya. Ubahan hidupku. Kalau aku mau diubahkan, aku sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, aku menerima hidup yang kekal itu. Kalau kita sudah menerima hidup yang kekal, kita berbuah ya. Kalau berbuah itu apa? Nah, saya punya pesan ya, kalau berbuah ingat ini, Mei ini ya. Mei itu apa? 1, meyakini. Ya. Kita yakin bahwa tidak ada keselamatan lain di luar Kristus dan kita hidup di dalamnya. Mei yang kedua apa? Melayani. Kalau misalnya kita percaya kepada Kristus terus, ya yuk bantu pelayanan di gereja. Guys, aku. Nah, itu tandanya belum percaya itu. Kalau sudah percaya, melayani. Melayani tidak harus di depan. Melayani tidak harus yang hebat. Tapi melayani Tuhan bisa kita lakukan di dalam setiap talenta kita. Bisa nggak melayani dalam doa? Oh, sangat bisa ya. Lalu yang ketiga, menginjili. Kita juga mau membagikan Kristus kepada orang yang lain. Tapi syaratnya satu loh ya. Hidupnya berubah. Kalau kita nginjili orang, tapi hidupnya pancet wae. Lah itu. Di orang ngomong gini, podo wae ngomong tok gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen, ngakunya Kristen katanya ya. Tapi hidupnya pancet wae, podo wae. Mari kita hidupnya berubah. Berubah, berbuah. Lalu kemudian kita membawa orang lain untuk datang kepada Kristus. Mau menjadi orang Kristen yang demikian? Mau percaya kepada Kristus sungguh-sungguh? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Bahwa tidak ada keselamatan lain, jaminan keselamatan lain di luar Kristus. Kami amini hal itu, kami percaya kepada firman-Mu. Tapi jangan biarkan ya Tuhan, ketika ini menjadi sebuah pengetahuan kami, hanya berhenti hanya di dalam pengetahuan kami. Tetapi biarlah iman kami yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, itu mengubahkan kehidupan kami. Biarlah hidup kami berubah, biarlah hidup kami berbuah. Dan ketika itu kami boleh meyakini, kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh. Dan yang terakhir kami boleh menginjili orang dengan sungguh. Dan biarlah di momen Natal ini kami diingatkan siapa bayi Kristus
yang menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Dan biarlah di momen Natal ini kami juga berbagi tentang berita sukacita ini kepada orang yang belum mendengarnya. Berkati dan sertai kami ya Tuhan, ubahkan hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman, menyimpannya, dan melakukannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Hari ini persembahan dijalankan 2 kali, 1 untuk diakonia. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman. Dan sekarang kami mau mempersembahkan dari berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kiranya berkat ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada pernah berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan Kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya, selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal selamanya, selamanya. Dan yang lain dalam cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara berlipat kali ganda. Kita akan dengar warta sepekan Gereja GPPS Muria. Shalom, Jemaat GPPS Anugerah Muria yang diberkati Tuhan. Kami akan menyampaikan jadwal kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Kebaktian umum diadakan 2 kali ibadah pada hari Minggu pukul 9 pagi dan pada hari Senin pada pukul 15.30 sore. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengajak keluarga, sahabat, dan teman untuk dapat beribadah dan bertumbuh bersama di tempat ini. Setiap hari Kamis pukul 10 hingga 12 siang diadakan ibadah doa puasa. Mari kita bersatu hati bersyafaat bagi gereja, jemaat, keluarga, dan bangsa negara.
Buat teman-teman yang sedang di jenjang SMP, SMA, atau sedang berkuliah, yuk bergabung bersama kami di Youth Excellence Spirit Muria. Ibadah kaum remaja setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Kami tunggu kehadiranmu. See you and God bless you. Halo teman-teman, nama aku Josephine. Ayo ikut aku ke sekolah minggu di BPS Muria. Gak usah bangun pagi-pagi, mulainya jam 11. Aku tunggu ya, setiap hari minggu jam 11. Dadah teman-teman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan syukur atau persepuluhan, bisa dimasukkan di kotak yang telah disediakan atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang memerlukan permohonan doa, bisa disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani absensi untuk ditindaklanjuti. Untuk keadaan darurat, Anda bisa menghubungi Pastor Paulus di WhatsApp 081 357 555 884 atau dengan menghubungi Pendeta Muda Magdalena Lely di WhatsApp 081 287 957 640. Demikian jadwal kegiatan yang diadakan oleh GPPS Anugerah Muria. Mari kita bertumbuh bersama di gereja kita dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Dengan menerima keselamatan itu, kita harus berbagi kasih Kristus kepada sesama di sekitar. Tuhan itu berbuat baik kepada kita dulu, itulah yang mendorong kita untuk menaati Dia. Kebaikan Allah mendahului ketaatan kita. Jangan dibalik. Ya, itu tadi Warta Sepekan. Kiranya kita bisa memberikan perhatian. Terima kasih Pak Wong yang sudah menjadi saluran berkat buat kita yang menyegarkan. Ini sesepuh saya, mentor saya di banyak hal, khususnya di bidang multimedia dan segala macam. Mentor saya ini. Ya, terima kasih untuk pelayanannya sore hari ini yang memberkati. Persembahan Natal. Ya, dari sini saja. Ibu Yoke 1 juta, NN 100.000, Ibu Sianing 500.000, NN 200.000, Ibu Ita 1 juta, Ibu Yeni 1 juta, Ibu Agustina 400.000. Next, Ibu Kue Siang 800.000, NN 500.000, NN 2 juta, Joel Vania 500.000, Ibu Elizabeth Lim 1 juta, Ibu Deborah 100.000, Ibu Suwarsi 200.000, NN 200.000, NN 300.000, NN 500.000, Ibu Sri Penny 250.000, Bapak Danang 100.000, Ibu Toha 500.000, NN ITH 3456789, NN 2 juta, NN 3 juta, NN 200.000, total persembahan yang masuk 24.506.789 rupiah. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk kemurahan hati Bapak Ibu, kiranya Tuhan yang memberkati. Untuk minggu depan kita akan merayakan Natal yang tadi iklannya sudah tayang. Ya, kita nanti berdoa supaya Tuhan memberikan cuaca yang baik, hamba-hamba Tuhan yang melayani diberikan kesatuan hati, kerendahan hati, sehingga apa yang disampaikan, apa yang
dipersembahkan untuk Tuhan itu merupakan persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, terima kasih Bu Siwa, puji Tuhan udah sehat, udah bersama-sama dengan kita. Oh, Ibu Sudarti juga, puji Tuhan. Rupanya doa-doa kita didengar Tuhan sehingga ibu-ibu yang beberapa waktu ini mengalami sakit sudah dipulihkan Tuhan. Tinggal Ibu Erla yang masih perlu pemulihan karena operasi. Anak Mateo juga sudah pulih ya, sudah sehat, puji Tuhan. Ya, kita juga nanti berdoa untuk Ibu Penatua kita, Ibu Lindawati yang barusan berobat ke Pineng, yang masih belum bisa aktif dengan tangannya dan masih harus digendong. Nanti kita berdoa untuk hal itu. Ya, iya tangannya. Bukan Ibu Lindawati yang digendong, siapa yang kuat? Tangannya yang digendong. Disensor ini Pak. Ya, saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Mari kita akhiri pada kita. Saya undang semua bangkit berdiri, maka jiwaku pun memujimu. Ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu karena kebaikan dan kasih setia-Mu kami boleh datang beribadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan melalui kehadiran kami dalam ibadah ini Tuhan disenangkan lewat pujian kami, lewat persembahan kami, dan lewat penyembahan kami. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerimanya sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan Kau mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu tentang betapa seriusnya dosa yang membawa kami pada keterpisahan dengan Tuhan, membawa kami pada kematian. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui Natal, melalui kelahiran-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang hadir ke dunia, yang turun ke dunia ini dan mengambil rupa sebagai manusia supaya kami boleh mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami.
kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa sefrekuensi dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan menyampaikan isi hati-Mu dalam pelayanannya dan dalam keluarganya. Kiranya Tuhan terus turut campur tangan sehingga keluarga hamba-Mu ini boleh senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam pelayanannya biarlah banyak jiwa disegarkan, banyak jiwa dibuka pengertian dan mendapatkan pewahyuan yang baru sehingga mereka boleh mengerti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga banyak orang yang belum mengenal Tuhan boleh menjadi percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk perayaan Natal yang akan kami adakan minggu depan, hari Minggu dan Senin. Biarlah Tuhan memberkati ibadah Natal ini. Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, karena kami tahu Tuhan saat ini cuaca tidak menentu. Tapi kami biar berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan cuaca yang terbaik sehingga kami boleh beribadah menikmati Natal ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, tapi sekalipun kami harus menghadapi cuaca buruk sekalipun, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan sukacita di hati kami. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di perayaan Natal ini. Apapun pelayanan kami, biarlah Tuhan satukan hati kami. Tuhan berikan kepada kami kerendahan hati sehingga kami boleh menyatukan hati kami untuk melayani. Ini bukan tentang diri kami, bukan tentang siapa kami, tetapi kami mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau menanggalkan ego kami mau menanggalkan kemampuan kami, kecakapan kami di bawah salib-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir. Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memulihkan Ibu Siohua, Ibu Sudarti, anak Mateo Rafael. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa ini merupakan karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang beriman dan berharap pada Tuhan mendapatkan sesuatu yang terbaik, sekalipun harus melewati masa-masa sukar, tapi kami percaya di balik masa sukar itu Tuhan menyatakan kebaikan-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk Ibu Erla yang masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan terus menjamah, Tuhan terus memberikan pemulihan yang sempurna, sehingga bagian yang dioperasi juga akan pulih dengan sempurna. Tidak lupa kami menyerahkan Ibu Penatua kami yang baru berobat ke Pineng dan harus diterapi tangannya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna sehingga hamba-Mu ini boleh kembali melayani dengan bebas, boleh melayani dengan leluasa karena kebaikan Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya berkat anugerah dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, keresahan kami, kesulitan kami, penderitaan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada jawaban. Ajar kami Tuhan untuk tetap beriman dan berharap menantikan waktu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti-Mu yang senantiasa memperhatikan setiap kebutuhan kami. Terima kasih juga untuk para donatur yang Tuhan percayakan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Dan tempat ini kami hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kemurahan hati yang terus semakin bertambah sehingga anak-anak-Mu ini boleh memberkati di tempat lain yang Tuhan gerakkan sehingga pekerjaan Tuhan boleh semakin besar di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa untuk bangsa dan negara dan kota kami tercinta kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menetapkan para pemimpin bangsa dan kota ini untuk mengelola bangsa dan kota ini. Biarlah Tuhan rasa takut akan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih kiranya
damai sejahtera dan keamanan juga menaungi bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan Tuhan mengantar kami tiba di rumah kembali dengan penuh selamat dan damai sejahtera. Baik yang kami berjalan kaki maupun naik kendaraan apapun, kami percaya perlindungan Tuhan tetap menyertai kami. Sebelum kami melangkah pulang, kami mau mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan yang terbaik dari Allah Bapa, hikmat, kasih karunia, dan keselamatan dari anaknya yang tunggal, perkenanan, pimpinan, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima dan menteraikan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.